kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya dengan merantau atau melakukan perjalanan akan menantang, mendewasakan diri, sekaligus memberikan peluang untuk mengeksplorasi pengalaman-pengalaman yang mana akan menjadi warisan berharga. Selama merantau, kita juga akan mendapatkan ganti dari apa yang kita tinggalkan. Karena sesungguhnya nikmatnya hidup ada setelah lelahnya perjuangan. Dan hal yang terakhir yang perlu diingat bahwa kemuliaan itu tak akan didapat dengan kemalasan. Sahabat Ibrah dan sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan mencoba membahas tentang salah satu anjuran dalam agama, yaitu merantau, dan bagaimana spirit dalam Islam untuk para perantau. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik, Islam mengajarkan kita untuk merantau itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Sejarah para nabi selalu diwarnai dengan dunia pengembaraan, atau dalam bahasa lain rihla talabul ilmi. Rihla talabul ilmi. Banyak tokoh-tokoh sukses dan hebat saat ini pun kita bisa angkat kisahnya dari cerita tentang kisahnya dalam perantauan. Bagaimanapun, merantau merupakan suatu proses mematangkan diri, baik di kampung orang, kota orang, atau bahkan negeri orang. Para perantau tentunya bersusah payah pergi jauh, meninggalkan tempat tinggal mereka demi menggapai tujuan mulia. Tujuannya apa? Yaitu menuntut ilmu. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari sebuah perantauan. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkannya buat kaum muslimin untuk merantau. Karena dengannya kita bisa melihat banyak kekuasaan Allah yang lebih luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 15, Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Sebagai manusia yang memiliki akal, sudah seharusnya kita sadar, karena sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan telah menjadikan bumi itu terbentang dan mudah, yakni untuk ditinggali dan dijajahi. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makan sebagian dari rezekinya. Sahabat Ibrah yang dimuliakan Allah, alam semesta tidak selebar daun kelor seperti pepatah-pepatah mengatakan dunia ini selebar daun kelor. Justru Islam membangkitkan kesadaran agar kita tidak menghabiskan waktu kita untuk tidur. Banyak hal yang perlu kita eksplorasi. Sudah lama kita menjadi pengekor, sekaranglah sudah saatnya kita menjadi pelopor. Banyak contoh-contoh dari tokoh-tokoh Islam
dalam merantau. Sebut saja satu sosok yang sangat mulia, yaitu Imam Syafi'i. Nama asli beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i Asy-Syafi'i, atau yang lebih akrab dikenal Imam Syafi'i. Beliau adalah merupakan ulama besar yang terkenal. Dan selain terkenal, beliau juga memiliki kecerdasan serta kata-kata mutiara yang penuh hikmah. Beliau adalah salah satu mujtahid mutlak yang dijuluki Nasirus Sunnah wad Din, penolong sunnah dan agama. Dari segi keilmuan beliau, tentunya sudah tidak diragukan lagi akan kecerdasan beliau. Para penulis biografi beliau mencatat bahwa Imam Syafi'i merupakan seseorang yang lahir dari keluarga miskin. Sejak masih kecil, ia sudah ditinggalkan ayahnya dan menjadi seorang yang yatim. Menginjak usia 14 tahun, Imam Syafi'i memiliki keinginan besar dalam hal untuk merantau. Sahabat muslim rahimahumullah, dari sejak masih kecil ia memiliki keinginan besar untuk merantau. Hal ini dikarenakan akan semangatnya beliau demi menuntut ilmu. Tidak ada pilihan lain selain melepas sang anak untuk menimba ilmu di negeri orang. Kepergian Imam Syafi'i ke banyak negeri, mulai dari Makkah, Madinah, Yaman, Baghdad, Irak, hingga ke Mesir, yaitu untuk menuntut ilmu. Bukanlah dari harta yang mengiringinya, akan tetapi untayan doa tulus nan indah yang mengantarkan kepergiannya. Untayan doa dari orang tua, dari seorang ibu. Apa doa mereka? Apa doa beliau? Ya Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam, anakku ini akan berjalan jauh meninggalkanku menuju keridhoanmu. Aku rela melepaskannya untuk menuntut ilmu, peninggalan utusanmu. Oleh karena itu, aku bermohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah urusannya, peliharalah keselamatannya, panjangkanlah umurnya, agar aku dapat melihat sepulangnya nanti dengan dada yang penuh ilmu yang berguna. Inilah doa dari orang tua Imam Syafi'i. Setelah itu, Imam Syafi'i merupakan seseorang yang tekun dalam menuntut ilmu. Yang tekun dalam menuntut ilmu karena ketekunannya, di usia 9 tahun Imam Syafi'i sudah mampu menghafal Al-Quran dan sejumlah hadis. Bukan hanya hafalan, keilmuannya pun sudah luas dan mendalam. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, kemudian ibunya membawanya ke Mekah. Siapa nama ibunya? Dalam sejarah dikatakan nama ibunya adalah Fatimah Al-Azdi. Fatimah Al-Azdi. Beliau ini, ibu dua anak ini dengan keadaan miskin dan serba kekurangan, memiliki cita-cita mulia untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang berilmu. Inilah niat dan tujuan dari seorang ibu. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir tidak dapat menyiapkan peralatan belajar yang dibutuhkan, sehingga dengan terpaksa beliau mencari kertas yang tidak terpakai atau sudah terbuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.
Setelah usaha mempelajari Al-Quran dan hadis, Imam Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Karena itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung bersama Bani Husail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah Imam Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair. Mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik. Apa hikmah dibalik dari merantau? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini hadis sahih Muslim. Dalam hadis tersebut kita bisa menarik maksud dari hadis ini, yaitu dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu. Ada dua bentuk. Yang pertama, jalan secara hakiki, yaitu dengan berjalan menuju tempat majelis ilmu, seperti misalnya berjalan menuju masjid. Kedua adalah menempuh jalan secara maknawi, yaitu melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan ilmu, seperti menghafal, mempelajari, mengulang-ulang, menelaah, menulis, membaca kitab, dan memahaminya, serta perbuatan lainnya yang merupakan cara untuk mendapatkan ilmu. Dengan ilmu, kunci-kunci kesuksesan akan dipegang oleh pemilik ilmu. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya ia berilmu. Barang siapa yang dunia dan akhirat, maka hendaknya ia berilmu. Orang yang berilmu, maka akan Allah angkat derajatnya dan dimudahkan jalannya menuju surga. Apa nasihat dari Imam Syafi'i dalam hal ini? Selain hadis yang disebutkan tadi, juga terdapat nasihat dari Imam Syafi'i agar seseorang pergi untuk merantau, meninggalkan zona nyaman, menuju wilayah baru, suasana baru, pengalaman baru, berkenalan dengan orang-orang baru. Karena dengan itu semua secara implisit akan kita temukan. Secara implisit akan kita temukan banyak hikmah di dalamnya. Nasihat ini diabadikan dalam bait-bait syair dari Imam Syafi'i. Baitnya ialah, orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkanlah negerimu dan hidup asing di negeri orang. Imam Syafi'i juga memiliki syair yang banyak tentang hal merantau, yaitu kau akan dapatkan pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan, baik kerabat dan kawan. Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Jika mengalir menjadi jernih, jika tidak akan keruh menggenang. Singa jika tak tinggalkan sarang, tak akan dapat mangsa. Anak panah jika tak tinggalkan busur, tak akan kena sasaran. Jika matahari di orbitnya tak bergerak dan terus berdiam, tentu manusia bosan padanya dan enggan memandang. Dan masih banyak lagi syair-syair dari Imam Syafi'i yang masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Namun kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya dengan merantau atau melakukan perjalanan akan menantang, mendewasakan diri
sekaligus memberikan peluang untuk mengeksplorasi pengalaman-pengalaman yang mana akan menjadi warisan berharga. Selama merantau, kita juga akan mendapatkan ganti dari apa yang kita tinggalkan. Karena sesungguhnya nikmatnya hidup ada setelah lelahnya perjuangan. Dan hal yang terakhir yang perlu diingat bahwa kemuliaan itu tak akan didapat dengan kemalasan. Sahabat Ibrah dan sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kuliah 7 menit untuk pembahasan Islam menyuruh kita untuk merantau. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi wa astaghfiruka anta wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.